Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat kita panjatkan ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat bersua kembali dalam kajian Jumat pagi rutin di KSPPS BMTA Taman Sanden yang insya Allah dalam keadaan sehat dan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang bisa kita rasakan seperti saat ini. Yang kami hormati kepada Ustadz Darussalam selaku pemateri pada kesempatan kali ini, dan yang kami hormati pula Bapak Insinyur Babang Edi Asmoro MEK selaku Ketua Pengurus KSPPS BMTA Taman Sanden, dan Bapak Ibu peserta kajian Jumat pagi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama ya ini adalah pembukaan. Acara yang kedua selanjutnya adalah inti atau tausiah. Acara yang ketiga adalah lain-lain. Dan acara yang keempat adalah penutup. Kita beranjak ke acara yang pertama. Ya ini adalah pembukaan. Agar kita diberi kelancaran dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang selanjutnya ya ini adalah inti atau tausiah yang berjudul Fikih Ramadan ya Ustaz. Ya, Fikih Ramadan. Ya, materi pada kesempatan kali ini Fikih Ramadan ya Ustaz ya. Ya, ya kepada Ustaz Darussalam, waktu dan tempat kami serahkan. Monggo Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, pengurus dan pegawai BMT Arta Amanah yang dimuliakan Allah. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmatnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana tema yang disebutkan di dalam undangan, kita akan membahas tentang fikih Ramadan. Nah, untuk membahas fikih Ramadan, maka kita awali dengan amalan di bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban sebagai bulan menuju Ramadan, sebelum Ramadan, di sana ada beberapa amalan yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban. Saya masukkan dulu tulisannya, yaitu amalan di bulan Sya'ban. Bentar, karena ada beberapa tadi yang terbuka. Nah ini, ya, mohon maaf. Bentar.
Nah ini jadi ada amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban. Kita baca beberapa hadis. Yang pertama riwayat Imam Bukhari nomor sekian dan juga Imam Muslim nomor sekian yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, qala fama raaitu, tidaklah aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam istakmala syama syahrin, menyempurnakan puasa selama sebulan illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Ya, dikala Ramadan karena memang wajib maka Nabi puasanya penuh selama sebulan. Fama ra'aituhu aksara syaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Ya, di Nabi yang paling banyak puasa di luar bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Jadi kalau yang lain biasa saja, tetapi di bulan Sya'ban Rasulullah memperbanyak. Nah, begitu. Kemudian masih bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena ahabbus syuhur adalah bulan yang paling disukai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyasumahu, untuk berpuasa adalah Sya'ban. Nah, ini bulan yang paling dicintai Rasulullah untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Summa yasiluhu bi Ramadan. Kemudian beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Nah, ini yang jarang disampaikan di pengajian-pengajian, biasanya langsung Ramadan. Nah, karena ini belum Ramadan, masih menjelang Ramadan, kita masih berada di bulan Rajab. Nah, hari ini kita berada di 10 Rajab. Ramadan insya Allah bertepatan tanggal 2 April. Jadi yang berfaham hisab, nah, tapi yang berfaham ru'yah kemungkinan tanggal 3 nanti. Berikut dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin yang lain, beliau juga bercerita, mara'aitu, tidaklah aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan berturut-turut ila Sya'ban wa Ramadan, nah, kecuali di bulan Sya'ban dan Ramadan. Meskipun di sini dikatakan 2 bulan berturut-turut, bukan berarti Sya'ban puasa seluruhnya. Ini menggambarkan Nabi banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, karena nanti ada larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain yang bersumber dari Usamah bin Zaid, cucu angkat Rasulullah. Dari Usamah bin Zaid kala, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahron minas syuhur, tidaklah aku melihat engkau berpuasa 1 bulan di antara bulan-bulan yang lain, ma tasumu min Sya'ban, sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maksudnya, Rasulullah, aku melihat engkau paling banyak puasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan yang lain. Kala. Kemudian Nabi menjawab, dzalika syahrun, bulan itu yahfulun nasu anhu. Bulan itu orang-orang banyak melalaikan, yaitu baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Nah, dimaksud bulan Sya'ban, karena antara Rajab dan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bahwa syahrun turfa'u fihil a'mal, dan pada bulan itu diangkatlah amal-amal manusia, amal yang sifatnya tahunan, amal selama setahun. Amal diangkatnya, bulan diangkatnya amal manusia Rabbil alamin, kepada Allah aku senang, ayyurfa amali, amalku diangkat, wa ana syaimun, di saat aku sedang berpuasa. Nah, ini di antara fadilahnya adalah
bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal, dan Rasulullah senang amalnya itu diangkat di saat beliau sedang berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Ini lihat silsilah as-sahih tarhib tarhib nomor sekian, dan sahih Abu Dawud nomor sekian. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan di atas, larangan puasa pada hari yang diragukan. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Ini memang bukan ucapan Nabi tetapi ucapan sahabat. Nah, ini nanti ada riwayat yang lain yang menegaskan. Man shamal yaumul ladzi yusakku fihi. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, faqad asa Abu Qasim, maka sungguh dia telah durhaka kepada Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Di Abu Qasim adalah kunyah, nama julukan dari Rasulullah, karena Rasul punya anak laki-laki Qasim tetapi masih bayi, wafat. Nah, maka beliau juga kadang dipanggil Abu Qasim di samping Ibrahim, anak laki-laki Rasulullah. Nah, semuanya wafat ketika masih bayi ini. Nah, ini jadi hari yang diragukan yang dimaksud, yang kadang menjadi perdebatan, hari ini sudah Ramadan atau belum, ini sudah tanggal 1 Ramadan atau 30 Sya'ban, karena kadang diragukan, seperti yang berfaham ru'yah dan berfaham hisab, yang kadang ada perbedaan, penetapan tanggal 1 Ramadan. Maka kalau sekarang yang berfaham ru'yah, kalau hilalnya kurang dari 2 derajat, maka biasanya tidak berpuasa karena menganggap ragu. Tetapi yang berfaham hisab, tidak ragu, yakin, karena hilal sudah wujud, meskipun belum bisa dilihat secara kasat mata, tetapi menurut ilmu, karena hilal sudah wujud, maka tetap menetapkan 1 Ramadan. Nah, itu karena perbedaan cara menetapkan Ramadan. Bagi yang berfaham hisab hakiki, meskipun derajatnya cuma 0, sekian, karena hilal memang sudah wujud, tetap menetapkan puasa. Nah, kemudian yang larangan secara langsung dari Nabi, hadis riwayat Imam Muslim nomor sekian dan Imam Tirmidzi nomor sekian, yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, janganlah kalian mendahului Ramadhana, puasa Ramadan, bisaumi yaumin wala yaumaini, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Jadi kita tidak boleh yang niatnya jaga-jaga, kalau nanti ternyata sudah tanggal 1 Ramadan kok tidak puasa. Nah, kalau niatnya begitu tidak boleh. Maka prinsipnya kalau sudah yakin tanggal itu 1 Ramadan puasa. Tapi kalau belum yakin, masih ragu, maka tidak boleh puasa. Nah, gitu saja. Tinggal nanti mengikuti, mau ikut yang hisab atau ru'yah. Kalau mau ikut hisab, ya yakin itu sudah 1 Ramadan. Kalau ikut ru'yah, biasanya menggenapkan, Sya'bannya menjadi 30. Kalau Sya'bannya sudah 30, ya tidak ada lagi hari setelah itu, karena di dalam kalender Hijriah hari itu jumlahnya maksimal 30. Tidak ada 31 hari dalam sebulan sebagaimana bulan Syamsiah Masehi. Kalau Masehi bisa 30, 31, tetapi bulan Qamariyah Hijriah itu 29 atau 30. Nah, maka prinsipnya kalau yakin berpuasa, kalau belum yakin ya tidak usah puasa. Kalau ragu-ragu ya tidak usah puasa. Artinya saya ulang, janganlah kalian mendahului Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa, masih dibolehkan, kecuali rajulun kana yasumu sauman, fal yasum.
kecuali seseorang yang sudah terbiasa puasa, maka berpuasalah. Nah, begitu. Yang dimaksud adalah orang yang terbiasa puasa Senin Kemis atau puasa Daud, maka tetap boleh berpuasa. Umpamanya besok puasanya hari Sabtu, tanggal 2 April. Bagi yang terbiasa puasa Daud, kebetulan puasa Daudnya kok jatuh hari Jumat, pokoknya hari Senin, hari Rabu, hari Jumat ya. Nah, maka hari Jumatnya tetap boleh puasa Daud kalau dia memang terbiasa puasa hari Daud. Yang tidak puasa, yang tidak terbiasa puasa ya tidak boleh. Kalau tujuannya niatnya adalah jaga-jaga atau hari yang diragukan tadi. Nah, maka jika dipahami dari hadis ini berarti boleh mendahului sebelum Ramadan dengan puasa 3 hari sebelumnya atau lebih jika niatnya adalah tadi orang yang sudah terbiasa puasa sebelumnya. Nah, begitu. Nah, kemudian yang perlu juga difahami, nah di sini puasa setelah pertengahan Sya'ban. Nah, ini kadang ada yang memahami mutlak padahal tidak. Memang ada larangan ketika Sya'ban sudah lebih dari separuh, berarti tanggal 16, sudah tidak boleh berpuasa. Nah, di sini hadis riwayat dari Abu Hurairah, riwayat Imam Tirmidzi nomor sekian dan Abu Dawud nomor sekian. Bacanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idzan tasawfa Sya'ban fala tasumu." Jika Sya'ban itu sudah separuh, maka jangan berpuasa. Nah, jadi larangan berpuasa di sini tetapi tidak mutlak. Bagi yang sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kemis, puasa Senin Kemis masih boleh. Nah, yang tidak boleh tadi kalau niatnya mendahului sehari atau 2 hari sebelum Ramadan karena alasan jaga-jaga. Kalau sudah Ramadan, nah itu tidak boleh. Nah, prinsipnya kalau sudah yakin Ramadan puasa, kalau belum yakin tidak usah berpuasa. Yang perlu diketahui juga bahwasanya di bulan Sya'ban tidak ada amalan khusus kecuali berpuasa tadi, hadis-hadisnya yang sudah saya sebutkan. Nah, sebagian kalangan memang ada yang meyakini keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tetapi yang perlu diketahui tidak ada amalan khusus. Memang pada malam nisfu Sya'ban disebutkan dalam sebuah hadis di sana Allah mengampuni orang-orang yang berdosa. Bahkan orang yang musyrik kalau mau bertobat. Tetapi yang perlu diketahui di sana tidak ada amalan secara khusus. Hadis surat Ibnu Majah nomor sekian yang bersumber dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala beliau bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan muncul, akan turun ke dunia, langit dunia di dalam hadis yang lain ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian fayaghfiru, Allah mengampuni li jami'i khalqihi, kepada seluruh makhluknya. Illa li musyrikin, kecuali bagi orang musyrik, atau musyakinin, atau orang-orang yang meninggalkan jamaah murtad. Nah, musyakinin ada beberapa terjemah dalam riwayat yang lain. Kalau saya cenderung musyakinin itu orang-orang yang berdosa besar. Tapi tidak tahu di sini saya hanya copy paste saja. Di sini terjemahnya meninggalkan jamaah atau murtad. Dalam riwayat yang lain pelaku dosa besar, musyakin. Nah, karena murtad, meninggalkan jamaah juga termasuk dosa besar. Tapi lebih umum di dalam pengertian kalau saya memahaminya musyakin itu adalah orang-orang yang berdosa besar. Karena kalau dosa besar, maka harus taubatan nasuha.
Nah, begitu nggih. Jadi prinsipnya berpuasa di bulan Sya'ban nah, itu memang dianjurkan karena banyak hadis nggih, yang memerintahkan menganjurkan agar kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Demikian nggih, untuk bulan Sya'ban. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Ntar saya tuliskan, yaitu tuntunan di bulan Ramadan niki, tuntunan di bulan Ramadan. Tuntunan di bulan Ramadan. Nah, puasa Syaban tadi sudah. Nah, larangan puasa sehari 2 hari tadi sudah di kajian Ramadan. Nah, masalah niat sekarang nih, yang kadang di beberapa kalangan, yang namanya niat itu harus dilafalkan, tetapi pada dasarnya tidak ada melafalkan niat secara khusus. Nah, kita baca dulu, memang niat puasa adalah wajib. Tetapi yang namanya niat tidak harus dilafalkan, bahkan tidak ada lafal niat puasa secara khusus. Kita baca dulu hadisnya dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, putri Umar. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yubayyit asyam qoblal fajri fala syama lahu." Barang siapa yang belum meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, dengan apa niat itu dinilai? Apa sesuatu itu bisa dinilai niat puasa? Nah, begini, saya sering menjelaskan sahur. Nah, itu pada dasarnya otomatis sudah niat puasa. Di orang makan sahur, nah, itu pada dasarnya otomatis niat puasa. Kenapa sahur? Orang pasti sudah ada, kalau sudah niat sahur, niatnya mesti puasa. Jadi orang niat makan sahur itu sebetulnya otomatis dia besok akan puasa. Karena tidak ada orang susah-susah bangun malam untuk makan. Karena makan sahur juga makan yang paling tidak enak, makan paling males. Meskipun lauknya enak, tapi kalau sahur itu biasanya orang juga males, karena itu memang tuntunan bagian dari sunnah berpuasa. Nah, maka tetap kita lakukan. Maka sekali lagi kita sahur, maka otomatis di sana kita sudah niat puasa. Nah, kemudian ada yang tanya lagi, kalau kesiangan Ustadz, nah tidak sempat makan sahur, bangun-bangun sudah subuh, nah, kita tidak sempat makan sahur, tapi kan niat sahur, nah, ya niat, nah karena makanan sudah disiapkan, makanan-makanan ini nanti untuk makan sahur. Nah sama, niat sahur otomatis juga niat puasa. Nah begitu, maka pada dasarnya tidak ada orang nilai lupa niat puasa. Tidak ada, karena kalau dia sudah niat sahur, nah otomatis niat sahur itu adalah untuk puasa. Nah kalau dulu saya masih ingat ketika masih kecil, ketika masih SD itu, kalau belum niat sahur sebelum tidur, tidak bisa tidur, harus dituntunkan nawaitu shaumahudin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanata fardholillahi ta'ala. Saya ingat niatnya, meskipun sekarang tidak pernah membaca, nah niat itu masih ingat, niat puasa Ramadan, nawaitu shaumahudin, niat ingsun poso sesuk, dan seterusnya tadi. Nah maka sekali lagi jamaah, yang demikian tidak perlu dilakukan, melafalkan niat puasa. Nah itu pada dasarnya tidak ada dalil. Nah kalau puasa wajib harus sebelum fajar. Tetapi kalau puasa sunnah
Nah itu boleh niatnya setelah fajar. Beda puasa wajib dengan puasa sunnah. Nah dasarnya ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Takhala alayya. Datanglah Rasulullah padaku data yaumin pada suatu hari. Nah, maksud karena Rasulullah istrinya banyak kan karena kadang tidur di rumah si Fulan, Hafsah, kadang tidur di Umi Salamah dan yang lain-lain. Nah, ini ceritanya malam itu Rasulullah tidurnya tidak di rumah Khadijah, tetapi pagi-pagi Aisyah, tapi pagi-pagi Rasulullah mendatangi rumahnya Khadijah. Faqala, maka Rasulullah menanyakan, hal indakum syai'un, apakah engkau punya sesuatu, maksudnya untuk bisa dimakan sarapan. Di Rasulullah datang-datang yang ditanya sarapan. Nah, mungkin lapar. Kulnala, maka aku mengatakan tidak. Jadi setelah datang kepada Aisyah pun ternyata di rumah Aisyah juga tidak ada sarapan. Mungkin di istri yang lainnya yang beliau tidur malam, di sana juga tidak ada makan. Ya, maunya datang ke Aisyah, mungkin di rumah Aisyah ada makanan, ternyata Aisyah pun tidak ada makanan. Lah, nah, karena tidak ada makanan, maka Rasul pun akhirnya bersabda, kalau begitu fa ini idzan shaimun. Nah, kalau begitu aku puasa. Nah, kalau begitu hari ini aku puasa. Nah, ini kan. Jadi Rasulullah niat puasanya setelah subuh. Nah, untuk puasa sunnah. Karena tidak ada makanan, ya, karena tidak ada makanan, tidak ada yang dimakan, ya sekalian aja aku puasa. Nah, itu kan boleh berarti kan. Kemudian summa atana yauman akhar. Di lain hari Nabi juga datang padaku. Nabi tidak bertanya, tetapi aku menyampaikan fakulna. Aku menyampaikan, wahai Nabi, dialana khaisun. Wahai Nabi, kita mendapat hadiah khaisun. Khaisun itu roti. Di sini terjemahannya apa? Itu ada terjemahnya. Roti, khais, yang terbuat dari kurma, samin, dan susu kering. Ya. Di nama roti orang Arab, ada khais yang terbuat dari samin, susu kering, dan juga kurma. Wahai Nabi, kita dapat hadiah khais kala. Hari ini mana? Nabi kemudian langsung bertanya, mana? Kemudian Nabi memakannya. Falakat asbahtu so'iman fa'akala. Aku tadi pagi sebetulnya niat puasa, tapi ternyata Nabi memakan. Nah ini di sini juga bisa dijadikan dasar. Kalau pagi hari sudah niat puasa sunnah, tapi ternyata diundang untuk makan-makan, nah maka boleh dibatalkan. Jadi boleh membatalkan puasa sunnah ketika ada satu keperluan, tapi tidak setiap puasa sunnah harus dibatalkan. Ya kalau kita lihat-lihat, kalau siang hari diundang makan-makan ya monggo. Tapi kalau sudah sore hari tinggal 5 menit lagi sudah maghrib ya eman-eman kalau dibatalkan. Ini prinsipnya pilihan, boleh membatalkan, boleh tidak. Kalau kita sedang puasa sunnah, kemudian kita mendapat satu undangan, maka kita boleh melanjutkan puasa sunnah atau kita membatalkan untuk menghargai tamu atau menghargai teman yang mengajak makan. Nah, begitu. Berikut batasan sahur. Nah, ini yang di masyarakat kita mayoritas batasan sahur itu adalah imsak. Yang imsak itu 10 menit sebelum subuh. Yang perlu diketahui istilah imsak itu tidak dikenal sama sekali pada zaman sahabat. Para sahabat tidak mengenal istilah imsak 10 menit sebelum fajar, sebelum subuh. Dalam fikih-fikih klasik juga sama sekali tidak ada dikenal istilah imsak. Di fikih-fikih yang berbahasa Arab, di sana sama sekali saya tidak menemukan ada istilah imsak. Imsak itu hanya ada di Indonesia, Asia Tenggara lah, Malaysia itu masih ada. Tapi kalau di Arab sana tidak ada dikenal istilah imsak. Nah,
Imsak itu pada dasarnya hanya kehati-hatian. Ya. Nah, bagi yang belum sahur, segera sahur. Bukan batasan kita tidak boleh sahur. Karena Qur'annya sangat jelas. Qur'annya sangat jelas. Nah, kita baca. Wakulu wasrobu. Makan minumlah. Nah, ini maksudnya sahur. Karena kaitannya waktu itu memang di bulan Ramadan. Makan minumlah. Maksudnya tetaplah kalian makan untuk sahur. Kata yatabayyana lakum. Sehingga nampak jelas bagimu al-khaid al-abyad, benang putih, minal khaid al-aswad, dengan benang hitam. Minal fajri, yaitu terbitnya fajar. Jadi ayat ini sangat jelas bahwasanya batas sahur itu adalah terbitnya fajar. Ini bedanya antara benang putih dengan benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Benang putih yang dimaksud itu adalah masuknya siang, subuh. Benang hitam gelap, yang dimaksud adalah masih malam, yaitu terbitnya fajar. Ini sangat jelas. Batasnya sahur itu adalah subuh, yaitu terbitnya fajar. Nah, kan? Cuma atimu siam ilalail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Nah, itu kan. Jadi ini Quran, bukan hadis. Kalau Quran kan sudah tidak ada yang meragukan. Nah, cuma tadi kemudian di Asia Tenggara khususnya di sana di para ulamanya memperkenalkan istilah imsak 10 menit sebelum subuh. Nah, itu sama sekali tidak ada dalil. Nah, sekali lagi imsak itu hanya kehati-hatian. 10 menit lagi subuh. Yang belum sahur segera sahur. Nah, sahurnya disegerakan. Nah, kemudian dalam hadis. Nah, kalau ini hadis. Dari Abdullah bin Maslamah. Dari Malik bin Syihab. Dari Salim, dari Abdullah bin Umar, ini kalau tidak salah, karena Abdullah sahabat ada beberapa, dari bapaknya, dari Umar berarti. Oh, bukan Abdullah, Salim bin Abdullah yang dimaksud. Salim bin Abdullah dari bapaknya. Nah, Salim ini anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Jadi Salim dari Abdullah maksudnya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu adzan masih di waktu malam. Adzan awal yang dimaksud, ya ada 2 adzan waktu itu. Ada adzan awal, kurang lebih 1/4 jam sebelum subuh. Maka tetaplah makan dan minum. Nah, jadi kalau mendengarkan adzannya Bilal, nah, maka para sahabat masih disuruh makan dan minum. Kata Yunadi Ibnu Ummi Maktum. Sehingga kalian mendengarkan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum, nama lengkapnya Abdullah. Cuma kola. Kemudian diceritakan wakana rajulan a'ma. Abdullah bin Maktum adalah seorang yang buta. La yunadi, dia tidak akan adzan hatta yuqala lahu, sehingga diberitahukan kepadanya asbahta. Asbahta, sudah subuh. Sudah subuh. Nah, baru dia mengumandangkan azan. Nah, maka hadis ini menegaskan bahwasanya batasnya sahur adalah subuh. Nah, kalau sudah subuh, nah baru tidak boleh sahur. Nah, itu kan. Jadi bukan imsak, bukan 10 menit sebelum subuh. Nah, kemudian hadis lagi yang menguatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna anna ahadan minkum adana bilalin. Janganlah menghalangi, sekali-kali menghalangi kalian azannya Bilal. Kalau azan Bilal mengumandangkan azan, jangan menghalangi kalian untuk makan sahur. Au qala nida'a Bilalin, atau panggilannya azan. Jadi
Ada istilah lain, nida atau azan itu sama. Ala nida itu seruan, maksudnya seruan sholat. Nah, seruan sholat itu ya azan. In syukurihi dari sahurnya. Fa innahu yu'adzinu yunadi bilailin, karena dia azan masih di waktu malam. Nah, apa? Untuk apa dia azan di waktu malam? Liyarji'a qaimakum, agar orang-orang yang salat di masjid segera pulang untuk sahur. Wayuqidha naimakum, dan orang-orang yang tidur segera bangun untuk menuju masjid. Nah, ini keterangannya sangat jelas sekali. Hadis riwayat Imam Muslim. Di Bilal adzan itu adalah untuk menyuruh orang-orang yang masih sholat yang ada di masjid untuk segera pulang, yaitu pulang untuk makan sahur. Dan bagi orang yang masih tidur untuk segera bangun karena sebentar lagi subuh. Bagi yang belum sholat witir, nah segera sholat witir. Nah, di situ ini menguatkan bahwasanya sekali lagi batasnya sahur itu adalah azan, bukan imsak. Nah, imsak sekali lagi adalah jaga-jaga. Bagi yang belum sahur, nah segera sahur, sahurnya disegerakan. Satu lagi, nah setelah ini kita jawab. Ini untuk puasa mungkin kalau sekali pertemuan tidak cukup karena masih banyak nanti belum salat malam. Nah, fikih puasa yang lain juga masih banyak. Nanti ada hadis-hadis lemah tentang Ramadan yang populer ya. Nanti saya sampaikan juga biar kita tidak terjebak dengan hadis-hadis dhaif. Nah, di saat sahur mendengar adzan, nah kadang mungkin bangunnya agak terlambat. Ya. Kemudian ketika sedang sahur belum selesai, nah tiba-tiba mendengar suara adzan. Nah, itu masih boleh dilanjutkan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Idza sami'a ahadukum an-nida, jika salah seorang di antara kalian mendengarkan azan wal ina'u ala yadihi, padahal piring masih di tangannya. Maksudnya dia belum selesai sahur, fala yadhu, maka janganlah dia meletakkan piring itu. Nah, maksudnya jangan menghentikan sahurnya kata dia hajatahu minhu, sehingga dia menyelesaikan sahurnya. Nah, begitu. Jadi kalau kita sedang sahur tiba-tiba mendengarkan suara adzan, maka apa yang sudah dipegang maka itu boleh diselesaikan. Nah, biar tidak mubadir. Ini hanya khususan. Tapi kalau belum sahur tidak boleh memulai. Nah, berarti dia sudah masuk subuh. Tapi kalau dia sedang sahur, kemudian ternyata sudah adzan, nah maka apa yang di tangan itu boleh dihabiskan. Nah, tentunya ditutup dengan minum, karena kalau minum tidak dipegang. Karena kalau makan tidak diakhiri minum, nah nanti keseretan. Nah, begitu. Nah, monggo kalau ada yang bertanya silahkan bisa melalui chat yang ada di Zoom ataupun bertanya secara langsung. Demikian, masih ada waktu berapa menit ini, jam sekarang lebih 40, masih ada waktu 20 menit. Karena nanti jam 9 saya harus persiapan, karena saya harus nengok anak sekaligus nanti mau khutbah. Waktu tempatnya yang agak jauh, jauh tempatnya di kota. Itu sementara baru sampai sahur. Nanti ada banyak masalah, masalah musafir, wanita yang hamil, dan seterusnya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya nanti kalau masih diagendakan. Karena kalau kita sampaikan fikih Ramadan nanti ada beberapa hal tentang Ramadan. Saya kira sementara begitu. Monggo kalau ada yang bertanya. Ya, terima kasih Ustaz Darussalam. Semoga silakan bagi yang ingin bertanya bisa melalui chat atau langsung secara live via open mic. Bisa langsung mengaktifkan video dan diaktifkan speakernya. Silakan monggo. Keburu nanti Ustadznya ada urusan ya. Yeah. Monggo kalau ada yang tanya. Yeah.
Mungkin sambil nunggu pertanyaan, saya mau bertanya Ustaz. Ya, Jadi misal tadi yang terakhir tadi kan Ustaz eh, menerangkan bahwa ketika kita sahur, kemudian yang kita pegang dan mungkin segelas minum itu harus dihabiskan. Jika misal kita pegang piring itu kemudian baru makan 1 sendok, sedangkan kita ambilnya itu banyak, Ustaz. Itu kan nanti istilahnya memakan waktu banyak gitu ya. Dan jika diburu-buru kan juga tidak baik. Itu bagaimana Ustaz? Atau apakah tetap diselesaikan, dihabiskan atau seperti apa Ustaz? Nah, misal baru 1 sendok Ustaz, tapi ambilnya banyak banget itu. halo Oh, gimana? Yang terakhir agak diulang, agak jelas. oh ya. Jadi Yang tadi terakhir. penjelasan Ustaz tentang eh, diselesaikan ketika sahur. Ya, Ya. ah, ah. Nah, itu kan misal kita sahur mengambil makan sahur tapi baru 1 sendok Ustaz, sudah azan. Sedangkan yang tersisa itu masih banyak Ustaz makanan Ya. itu. Kemudian bagaimana Ustaz seperti itu? Apakah tetap dihabiskan atau secukupnya atau seperti apa Ustaz? Iya. Ya, kalau kembali ke apa zahirnya hadis ya, tidak ada batasan. Prinsipnya kalau kita sedang sahur, ya, prinsipnya sekali lagi ketika kita sedang sahur, seberapapun itu, nah kemudian dengar adzan, nah, berapapun yang tersisa, karena tidak ada keterangan, berapapun yang sudah kita pegang, nah, maka prinsipnya boleh dihabiskan. Nah, hadisnya kan umum kan, jika kalian sedang sahur walina alayatihi, sedangkan piring masih ada di tangan, nah ini menunjukkan dengan dia makan sahur belum selesai, falayadhu, jangan dia meninggalkannya, jangan dia menyelesaikan sahurnya sehingga dia menyelesaikan hajatnya, makan sahurnya sampai, ya prinsipnya apa yang sudah ada, yang sudah tersedia, yang ya makanan yang wajar kan, makan yang wajar yang sudah diambil di piring diselesaikan, meskipun masih banyak. Yang tidak boleh kalau nambah, yang tidak boleh kalau tanduk, oh, sudah adzan masih nambah. Nah, yang dibolehkan minum, karena kalau minum memang tidak dipegang, tempatnya berbeda memang. Nah, kalau itu boleh berapapun meskipun masih banyak tidak masalah. Ya begitu. Ustaz. Mas Furkon? Ya, monggo Pak Farid, Ya, silakan ingin bertanya. ya bertanya. Ya, silakan Pak Farid. Ini Pak Ustadz, Ya, monggo. terkait dengan doa sebelum bulan Ramadan. Oh iya, yang iya. oke itu apa? Kalau yang saya tahu itu kan yang Allahumma ahillahu alaina bil jumni wal imani wal islami wassalamati rabbi wa rabbukallah. Itu yang sahih yang mana Pak? Saya minta pencerahan. Terima kasih Pak. Doa apa tadi? Doa sebelum Ramadan, menyambut Ramadan. Oh, Ya, yang sahih yang mana Pak? Kalau yang ya. saya tahu kan yang ahilahu bil yumni wal imani wal islami wassalamati itu. Ya. Apa benar itu Pak? Yang sahih Pak? Iya, ntar. Ini nanti masuk di sini babnya. Karena sudah ada yang bertanya, enggak apa-apa. Saya jawabnya di sini. Ya, jawabnya di sini. Sebentar ya. Ini masuk di apa? Tak carikan dulu tulisannya biar enak. Ntar. Tadi sudah saya buka. Nah, saya carikan dulu. Pada dasarnya prinsipnya begini. Ya, tidak ada doa khusus. Ya. Tidak ada doa khusus menjelang Ramadan. Jadi tidak ada doa khusus yang sahih yang bersumber dari Nabi mengenai doa sebelum Ramadan. Yang populer ketika di bulan Rejab kan Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu yang populer kan itu. Ya, tapi itu hadisnya dhaif, ya, hadisnya lemah. Ya, saya sebutkan dalilnya. Ah, di sini ya, ntar tak masukkan hadisnya. Sudah ketemu hadisnya. Nah, nanti kita masuk di sini bab hadis-hadis populer ketika Ramadan. Nah, hadisnya di sini. Dari Abdullah dan seterusnya, dari Yaid bin Abi Rukot.
dari Iyad bin Muniri, dari Anas bin Malik, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala Rajab, apabila masuk bulan Rajab, qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Nah, ini ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkatilah kami di bulan Ramadan. Tapi redaksi yang lain, balighna Ramadan, pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Nah, hadis ini kenapa dhaif? Nah, sudah ada keterangan. Ada seorang perawi yang sangat lemah. Bahkan dikatakan dia adalah munkarul hadis. Nah, ini al-munkar, hadisnya munkar. Hadis munkar itu hadis yang sangat berat. Dhaifnya sangat berat. Maka tidak boleh diamalkan. Nah, tapi meskipun hadis ini lemah, boleh diamalkan, tetapi jangan menyandarkan itu pada Nabi, karena doanya bagus. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, kan bagus, boleh. Berkatilah kami di bulan Syaban, bagus kan? Dan pertemukanlah kami bulan Ramadan, tidak apa-apa dari sisi makna. Tapi jangan disandarkan kalau ini dari Nabi. Jangan menganggap ini sunnah. Kalau sunnah berarti kan Nabi mengerjakan. Karena ini hadisnya lemah, hadisnya tidak diakui dari sisi sanad, maka tidak boleh menganggap hadis ini bersumber dari Nabi. Nah, maka sekali lagi tidak ada hadis yang sahih mengenai doa untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau mau berdoa apa saja silahkan, tetapi jangan menyandarkan itu dari Nabi, karena hadis tadi itu secara sanad sangat lemah. Nanti akan kita bahas secara khusus mengenai hadis-hadis dhaif seputar Ramadan menjelang, atau hadis-hadis berkaitan Ramadan. Begitu. Jadi prinsipnya tidak ada hadis yang sahih mengenai doa menjelang Ramadan. Nah, kemudian berikut. Tanya, Ustadz, kalau adzan sudah selesai bahkan sampai iqamah tetapi sahur belum selesai, apakah boleh? Oh, sampai habis. Tadi sudah kita jawab. Kalau adzan sudah selesai bahkan sampai iqamah tetapi sahur belum selesai, apakah boleh dilanjutkan sampai, selama dia mulainya sebelum adzan tadi boleh. Dia ketika adzan, tapi yang jelas tidak boleh memperbanyak. Jadi kalau sudah adzan ya maka sahurnya ya secukupnya apa yang sudah di tangan, tidak boleh nambah-nambah lagi. Sudah adzan masih nambah-nambah terus. Nah, kalau nambah, nah itu menjadi tidak boleh. Karena memang prinsipnya apa yang di tangan. Kalau dalam hadisnya kan apa yang di tangan jangan diletakkan. Nah, kalau menambah-nambah, nah itu menjadi tidak boleh. Nah, begitu prinsipnya. Yang tidak boleh menambah-nambah. Jadi kalau yang di tangan masih banyak, tetapi ketika kita mulai tadi memang sebelum adzan, nah itu boleh dihabiskan, diakhiri dengan minum. Nah, yang tidak boleh kalau sudah adzan masih menambah-nambah. Nah, begitu. Monggo kalau masih ada yang lain. Ya, ada pertanyaan satu sebelumnya, saat ini ada. Misalkan sudah azan subuh, saat misal sudah azan subuh, kemudian baru bangun dan dia berniat puasa tapi hanya minum segelas air putih, apakah boleh, Ustaz? Atau tetap tidak boleh untuk sahur, Ustaz? Misal sudah subuh, ya, ini baru bangun, Ustaz. Ya, jadi ini yang memang akhirnya ada yang mengatakan kalau kita sahur, kita bangun sudah adzan, nah berarti sudah masuk subuh. Memang ada sebagian yang berpendapat, jadi ketika masih adzan ada yang membolehkan sahur. Jadi selama adzan belum selesai maka boleh sahur. Tetapi kalau kembali ke nas Al-Quran tadi, kalau sudah terbit fajar, pada dasarnya kan tidak boleh sahur. Nah, maka kalau saya yang menjadi patokan Al-Quran tadi, kalau kita bangun sudah sahur, sudah terbit fajar, nah kalau itu puasa wajib, kalau saya sudah tidak sahur, karena sudah masuk waktu subuh. Nah, karena Qurannya tadi minal fajri, karena sudah terbit fajar. Tetapi yang diberi rukhsah tadi, ketika kita sahur, kemudian ternyata sudah masuk subuh, sudah adzan, nah maka yang sahurnya belum selesai boleh diselesaikan.
Tapi tidak ada keterangan kalau kita bangun sudah adzan kita dibolehkan memulai sahur, yang itu tidak ada keterangan. Nah, maka ada juga wong prinsipnya kalau masih adzan boleh sahur. Nah, karena tadi wong yang sahur saja belum selesai mendengar adzan mesti dilanjutkan. Nah, biasanya mengkiaskannya di situ. Dimengkiaskan orang yang sahur belum selesai padahal sudah adzan, sahurnya boleh diselesaikan. Nah, ada yang mengkiaskan, oh berarti boleh selama masih adzan boleh sahur berarti. Nah, itu biasanya yang mengambil dalilnya dari situ. Kalau itu puasa sunnah, nah saya melakukan. Tapi kalau puasa wajib, kalau saya berhati-hati. Nah, monggo mau mengikut pendapat yang mana kalau saya begitu. Karena saya juga prinsipnya mempunyai landasan. Jadi landasannya bagi yang baru bangun padahal sudah adzan, nah itu mengkiaskan tadi yang sahur padahal sudah adzan, nah sahurnya boleh diselesaikan. Nah, maka kalau baru bangun padahal sudah adzan, nah baru memulai sahur, nah itu kiasnya di situ. Ada yang mengkiaskan di situ. Monggo mau mengikuti kias atau mengikuti kalau sudah adzan ya tidak boleh memulai sahur. Nah itu begitu. Ini memang ada khilaf, ada perbedaan. Mau ikut yang mana monggo. Kalau saya tidak bisa memaksakan pendapatnya. Kalau saya ya tadi karena hadisnya boleh melanjutkan sahur ketika kita sahurnya sebelum adzan, kemudian dengar adzan, nah maka adzannya sahurnya boleh diselesaikan. Tetapi kalau bangun sudah adzan, nah kalau saya biasanya tidak sahur, kecuali biasanya hanya minum karena biasanya haus sekali kalau selesai bangun itu hanya minum. Biasanya kalau saya ketika bangun kok sudah adzan, nah itu biasanya saya hanya minum, karena memang kalau minum berat, kalau tidak kita minum karena haus, lebih berat menahan haus daripada lapar itu. Nah, begitu, jadi kiasnya di sana tadi. Monggo, kalau masih ada, ini jam berapa? Masih ada waktu 7 menit. Kalau masih ada pertanyaan lagi. Ya, bagaimana? Monggo silakan kepada Bapak Ibu sekalian jika masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, saya tambah sedikit. Oke, silakan Ustaz. Saya tambah. Nah, masih melanjutkan fikihnya tadi. Melanjutkan fikihnya tadi. Ini yang sering sekali saya ditanya. Sering sekali saya ditanya. Masalah safar. Di sini. Safar yang dibolehkan tidak puasa. Kalau ayatnya sangat jelas. Kalau ayatnya faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Jadi di dalam Al-Qur'an ayat 184, siapa di antara kalian yang safar, sakit atau safar, maka hitunglah dan diganti di hari yang lain. Nah, jadi kalau safar boleh diganti di hari yang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan, lebih baik mana antara puasa atau membatalkan puasa. Berbeda dengan salat, di rukhsah puasa dengan salat berbeda. Jadi kalau salat Nabi ketika safar mesti jamak qasar. Tapi kalau puasa tidak. Karena kalau puasa di ayatnya dilanjutkan wa antasumu khairul lakum. Nah, di akhir ayat 184. Jika kamu masih kuat puasa, wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik. Nah, kita safar, tapi safarnya nyaman, naik pesawat, naik kereta, kita tidak lelah sama sekali. Nah, kuat puasa, maka berpuasa lebih baik. Ayatnya begitu. Wa antasumu khairul lakum. Jika masih kuat puasa, maka berpuasa lebih baik. Nah, hadisnya ini. Dari Anas bin Malik. Riwayat Imam Bukhari. Kala, kuna nusafiru, kami safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Nabi bersabda, falam ya'ib as-shaimu alal muftir. Yang berpuasa jangan mencela yang berbuka. Nah, itu karena mungkin dia kuat berpuasa. Sebaliknya juga walal muftiru ala shaim. Yang tidak puasa jangan mencela yang berpuasa. Karena kondisi orang macam-macam, ada yang kuat dalam perjalanan, ada juga yang lemah, ada juga naik kendaraan mabuk. Nah, kalau yang mabuk ya sebaiknya tidak berpuasa, itu kan. Nah, begitu. Ntar ada pertanyaan lagi untuk vaksin saat puasa, karena mengingat sudah mulai vaksin sontek itu tidak membatalkan puasa. Sontek dan sejenisnya, apakah sontek untuk vaksin atau untuk obat, tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan kalau infus, karena beda. Karena kalau infus itu makanan, sifatnya untuk makanan kan, mengganti makan. Tapi kalau suntik untuk obat menghilangkan rasa sakit atau untuk vaksin, itu bukan makanan. Nah, itu tidak membatalkan. Nah, begitu. Nah, kemudian kapan membatalkan puasa kalau musafir? Nah, ini yang juga saya sering ditanya. Kalau musafir itu membatalkannya bukan sejak awal, tetapi dalam perjalanan kalau memang tidak kuat. Jadi ketika berangkat safar pergi itu tetap diniatkan puasa, di tengah jalan tidak puasa, nah baru dia membatalkan puasa. Di tengah jalan baru tidak kuat, baru membatalkan. Nah, ada hadisnya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor sekian. Bersumber dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja amal fathi ila Mekah fi Ramadan. Nabi berangkat pada perang Fathu Mekah menuju Mekah itu di bulan Ramadan. Jadi mau menundukkan kota Mekah waktu itu, Nabi berangkat di bulan Ramadan. Fasama. Nabi waktu itu masih kondisi puasa. Jadi Nabi berangkat ke Mekah itu masih puasa. Hatta balagha qura al-ghamim, sehingga Nabi sampai di suatu daerah namanya Qura al-Ghamim. Nabi merasa waktu itu sudah sangat lelah, sangat lapar. Nabi melihat para sahabat juga sudah sangat lelah, sangat lapar. Pasamanas, waktu itu manusia juga masih puasa. Summa da'a biqadahin min ma'in. Kemudian Nabi meminta satu wadah air. Qadah itu kalau bahasa sekarang ceret, ini wadah air lah. Farafa'ahu, Nabi mengangkatnya sehingga dilihat oleh para sahabat. Summa saroba, kemudian Nabi minum. Nabi meminum agar dilihat oleh orang-orang, agar orang-orang juga membatalkan puasa karena kondisi sudah sangat lelah. Nah, maka para sahabat pun ikut minum. Kemudian ada yang mengatakan, menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, inna ba'dhan nasa qad sama. Wahai Nabi, sebagian manusia masih puasa. Kemudian Nabi sampai berkata, ulaikal usoh. Ulaikal usoh. Mereka adalah orang-orang yang membangkang. Jadi ketika kondisi sudah sangat lelah, sudah sangat capek, padahal ini mau perang, kok ada yang masih memaksa puasa. Nah, tentu menjadi tidak baik. Yang mau perang kondisi lemah, maka tentu akan menjadi tidak efektif. Mau perang kondisinya lapar menjadi lemah, nah maka Nabi melarang. Nah begitu, jadi kalau mau safar, nah, bukan sejak awal, wah aku tidak puasa karena mau safar, enggak. Tapi diniatkan puasa tetap. Nah, tapi kalau di tengah jalan merasa lemah, apalagi sampai mabuk, nah maka tentu dibatalkan. Tapi kalau masih kuat ya diteruskan, karena wa antasumu khairul lakum, jika kamu safar tapi puasa masih kuat, nah maka berpuasa itu lebih baik. Nah, demikian karena sudah jam 9, insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan berikut. Ini masih ada beberapa hal yang belum saya sampaikan, nah, karena waktu sudah jam 9, sementara cukup, karena saya juga ada keperluan yang lain. Untuk sementara demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah nanti materi saya
kirimkan. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Darussalam atas tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat kita amalkan sehingga kita dapat mempersiapkan bulan Ramadan ke depan menjadi lebih baik lagi, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Tak terasa kita telah berada di ujung acara. Saya selaku MC memohon maaf jika ada kekurangan dan khilaf. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat di dunia dan di akhirat. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Darussalam. Ya, sama-sama. أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا